Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedi Muslim, cerita yang kita dengar atau kita baca langsung dari pengalaman pribadi menunjukkan kebenaran risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan air Zam-Zam yang penuh berkah. Kisah ini sangat populer di tengah masyarakat. Kita dapat menemukannya di beberapa buku bacaan, media cetak, bahkan dalam bentuk video. Berikut ini sebuah kisah yang dikutip dari kitab Risalah Islam. Bagaimanakah kisah hikmah dari mukjizat ilmiah air Zam-Zam yang dapat mengobati kanker? Simak penjelasannya hingga Anda bisa berbagi kisah menarik ini kepada sahabat terbaik Anda. Laila Al-Hilwi, seorang wanita berkebangsaan Maroko, menderita penyakit kanker. Para dokter sudah angkat tangan dalam menanganinya. Semua harapannya sirna dan hanya menyisakan satu tumpuan terakhir, yaitu Allah yang belum pernah ia yakini sama sekali. Ia pun menghadap Allah di Masjidil Haram. Lalu apakah yang terjadi? Ia bercerita sebagai berikut. Sejak 9 tahun saya menderita penyakit ganas, yaitu kanker. Semua orang tahu bahwa penyakit ini sangat ditakuti. Di Maroko kita tidak menyebutkan kanker, tetapi ghaul, artinya binasa atau disebut dengan penyakit berbahaya. Saya terkena kanker di payudara sebelah kiri. Waktu itu iman saya sangat tipis. Saya telah mengabaikan Allah dan menyangka bahwa kecantikan fisik, masa muda, dan kesehatan akan abadi sepanjang hayat. Saya tidak pernah mengira akan terkena penyakit yang begitu berbahaya seperti kanker. Saat divonis mengidap penyakit ini, saya sangat syok dan berpikir lari dari kenyataan. Akan tetapi, kemana saya harus lari? Sementara penyakit ini akan terus bersama saya kemanapun saya pergi. Saya juga berpikir untuk bunuh diri, tetapi saya mencintai suami dan anak-anak. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan saya ketika bunuh diri, karena pada waktu itu saya benar-benar lalai darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi saya hidayah lewat perantara sakit ini dan memberi banyak petunjuk kepada manusia lewat kisah ini. Beragam penderitaan semakin melilit hidup saya waktu itu. Ketika terkena penyakit ini, saya pergi ke Belgia dan mengunjungi beberapa dokter. Mereka berkata kepada suami saya untuk memotong payudara saya, kemudian menggunakan kemoterapi yang dapat merontokkan rambut, menghilangkan bulu mata, kedua alis, dan menumbuhkan jambang pada wajah, sebagaimana juga merontokkan kuku dan gigi. Saya menolak semua itu dan berkata bahwa lebih baik saya mati dengan kedua payudara, rambut, dan semua yang Allah ciptakan untuk saya, dan tidak ingin saya menghilangkannya. Saya meminta para dokter menuliskan beberapa resep ringan dan mereka melakukannya. Kemudian saya pun pulang ke Maroko. Resep itu sama sekali tidak berpengaruh pada saya. Saya pun bahagia dengan hal itu dan berkata dalam hati, semoga saja para dokter itu salah dan saya sama sekali tidak terkena penyakit kanker. Akan tetapi, sekitar 6 bulan berikutnya, saya merasakan penurunan berat badan. Warna kulit berubah drastis dan merasakan sakit yang selalu menemani hari-hari saya. Dokter yang merawat saya di Maroko menyarankan agar saya pergi ke Belgia. Lalu saya pun pergi ke sana. Di sana terdengar kabar sangat buruk. Para dokter berkata kepada suami saya bahwa penyakit saya sudah menyebar dan mencapai kedua paru-paru. Mereka tidak memiliki obat untuk penyakit ini. Kemudian mereka berkata pada suamiku, lebih baik Anda bawa istrimu pulang ke negerinya sampai ia menemukan ajalnya di sana. Apa yang didengar suami saya telah menyakitkan hatinya. Lalu kami pergi ke Paris dengan harapan mendapatkan obat di sana, tetapi kami tidak menemukan apapun. Terakhir, kami berbulat tekad untuk meminta bantuan salah seorang dokter di Paris
agar saya dirawat di rumah sakit, memotong kedua payudara saya, dan menggunakan kemoterapi. Akan tetapi, suami saya teringat satu hal yang telah kami lupakan dan kami abaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan sesuatu kepada suami saya untuk pergi mengunjungi Baitul Haram, bersimpuh di hadapannya dan berdoa memohon kepadanya untuk melenyapkan kesulitan yang kami hadapi. Maka kami segera meninggalkan Prancis dengan melantunkan zikir tahlil dan takbir. Saya sangat bahagia sekali karena ini pertama kali saya memasuki Baitullah dan melihat Ka'bah yang agung. Saya membeli mushaf Al-Quran di kota Paris dan menuju Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di Baitullah, ketika masuk dan melihat Ka'bah, saya menangis terseduh-seduh karena menyesali semua kewajiban yang saya tinggalkan, yaitu beribadah kepada Allah. Saya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mempersulit diri dengan berobat kepada dokter. Padahal dari Engkaulah datangnya penyakit dan darimulah obatnya. Telah tertutup dari wajahku semua pintu, tidak ada lagi bagiku kecuali pintumu. Maka jangan kau tutup pintumu dari wajahku." Saya pun melakukan tawaf di sekitar Baitullah dan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya agar Allah tidak memusnahkan harapan saya, tidak menelantarkan saya, dan tidak membingungkan para dokter dengan masalah saya, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa saya telah melalaikan Allah, tidak peduli dengan agamanya. Saya berjalan mengelilingi para ulama dan syekh di sana, meminta mereka untuk menunjukkan kepada saya buku-buku serta obat-obatan praktis dan sederhana agar saya bisa memanfaatkannya. Mereka menyarankan saya untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan minum air Zam-Zam, yaitu dengan meminum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya sampai air tersebut mengenai tulang rusuk. Mereka juga menyarankan kepada saya untuk memperbanyak zikir dan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasakan kesegaran jiwa dan ketenangan hati di Baitullah. Saya minta kepada suami untuk mengizinkan saya berdiam di Baitullah dan tidak pulang ke penginapan. Ia mengizinkan saya. Di Baitullah ada beberapa wanita Mesir dan Turkistan mengelilingi saya. Mereka melihat saya menangis terseduh-seduh. Mereka bertanya mengapa saya menangis. Saya berkata, pertama, karena saya sampai ke Baitullah dan tidak pernah mengira akan mencintainya dengan cinta ini. Kedua, karena saya sedang terkena kanker yang selalu menemani hari-hari saya. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan melakukan wukuf di Baitullah. Lalu mereka pun meminta izin kepada suami mereka dan ikut menginap bersama saya. Kami tidak tidur dan tidak makan kecuali hanya sedikit dan banyak meminum air Zam-Zam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat seseorang yang meminumnya. Jika meminumnya untuk menyembuhkan penyakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Jika meminumnya karena dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaganya. Jika meminumnya karena memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa lapar kami, dan kami tawaf tanpa henti dengan 2 rakaat dan melakukan tawaf kembali, minum air Zam-Zam dan memperbanyak membaca Al-Quran. Begitulah kami siang malam tidak tidur kecuali hanya sebentar. Ketika sampai di Baitullah, saya merasa kurus sekali. Separuh dari tubuh saya yang bagian atas dipenuhi borok dan tumor. Ini bukti bahwa kanker sudah menyebar di sebagian atas tubuh saya. Mereka menyuruh saya untuk membasuh tubuh bagian atas dengan air Zam-Zam. Akan tetapi, saya takut menyentuh borok dan tumor itu. Ketika saya mengingat penyakit ini, saya sibukkan diri dengan zikrullah dan beribadah kepadanya. Lalu saya basuh tanpa menyentuh tubuh. Memasuki hari kelima, mereka terus mendesak saya agar membasuh tubuh saya dengan air Zam-Zam. Awalnya saya menolak hal tersebut.
Namun akhirnya saya merasakan sebuah kekuatan yang mendorong saya untuk mengambil air zam-zam tersebut dan membasuh tubuh dengan tangan saya. Saya merasa takut, lalu saya merasakan ada kekuatan yang mendorong saya untuk melakukannya kedua kalinya. Lalu saya menolaknya lagi. Hingga yang ketiga kalinya tanpa berpikir panjang, saya membasuh tubuh dan payudara saya yang dipenuhi darah, nanah, dan borok. Tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan. Semua borok hilang dan saya sama sekali tidak menemukan bekas apapun di tubuh. Tidak ada lagi rasa sakit, darah, bahkan nanah. Saya sangat tercengang, lalu saya masukkan tangan ke dalam baju, meraba-raba permukaan tumor yang berada di tubuh saya. Tetapi saya tidak menemukan apapun dari tumor itu. Saya gemetar, akan tetapi saya ingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu saya meminta salah seorang teman untuk menyentuh tubuh saya dan mencari borok tumor. Mereka semua membenarkan bahwa tidak ada lagi boroknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin segera mengabari suami. Saya memasuki losmen dan ketika berada di depannya, saya merobek baju dan berkata, "Lihatlah rahmat Allah." Saya memberitahu apa yang terjadi. Ia tidak mempercayainya. Lalu ia menangis, berteriak keras dan berkata, "Tahukah engkau bahwa para dokter mengatakan hidupmu hanya tinggal 3 minggu?" Lalu saya pun menjawab, "Ajal itu di tangan Allah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Dia." Kami berada di Baitullah selama seminggu. Saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmatnya yang tak terkira. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, lalu pergi ke Prancis. Para dokter di Prancis sangat prihatin dengan masalah saya. Mereka tercengang dan hampir-hampir kehilangan akal sehat. Mereka bertanya kepada saya, "Apakah kamu muslimah?" Saya jawab dengan bangga, "Ya, saya dan suami saya muslim." Mereka berkata kepada saya, "Perjalanan spiritual yang aneh sekali. Tumor sudah benar-benar hilang. Ini butuh penelitian ulang." Mereka pun memeriksa saya untuk kedua kalinya dan tidak menemukan apapun. Sebelumnya saya tidak bisa bernafas lantaran tumor ini. Tetapi ketika saya sampai di Baitullah, saya memohon kepadanya agar penyakit ini hilang. Kemudian saya menelaah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Saya menangis terisak, menyesal atas semua yang telah hilang dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Menyesal atas hari-hari yang saya habiskan yang telah menjauhkan saya dari Allah. Saya memohon kepada Allah agar menerima taubat saya, suami, dan kaum muslimin. Sahabat Ensiklopedi Muslim, saya sudah membaca kisah ini berulang kali. Namun setiap kali sampai ke bagian klimaksnya, air mata saya tidak pernah absen keluar. Pertolongan Allah itu benar adanya. Meski terasa nan jauh di sana, ia akan tiba laksana kerdipan mata jika sudah saatnya.